Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang operator wahana pasar malam di lapangan Tanggul Malang, Desa Korowelang, Kulon, Kecamatan Cepiring Kendal tewas ditusuk usai tak berikan uang keamanan sebesar Rp30.000. Aris Rismawanto, seorang operator wahana pasar malam dalam rangka sedekah laut di lapangan Tanggul Malang, Desa Korowelang Kulon, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal harus merenggang nyawa setelah dada kirinya ditusuk menggunakan pisau lipat lantaran tak berikan uang jatah keamanan. Pelaku penusukan tersebut adalah Wahyu Kurniawan alias Waan Kinto, warga Padodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal yang juga merupakan seorang residivis tahun 2014 pada kasus penganiayaan dan 2016 untuk kasus kekerasan. Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam saat konferensi pers di halaman Mapolres Kendal mengungkapkan, kejadian penusukan tersebut terjadi pada Kamis 13 Juli 2023 siang. Pihaknya juga turut membeberkan kronologi kejadian saat persiapan wahana pelaku datang meminta jatah keamanan sebesar Rp30.000 kepada korban Aris. Usai Aris menolak, seluruh karyawan wahana mendekati pelaku dengan membawa peralatan seadanya. Lantaran ketakutan, pelaku bermaksud melarikan diri. Namun saat mendekati Aris, pelaku langsung spontan menusuk korban hingga tersungkur. Pelaku pun langsung melarikan diri. Sementara kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap di Batang lantaran melarikan diri. Dan pelaku mengambil pisau dari dashboard motornya, yang dimaksud adalah pisau lipat, sambil marah-marah dan menantang semua orang yang ada di wahana pasar malam. Kemudian karena pelaku membawa pisau lipat, karyawan wahana pasar malam ini keluar. Ada yang membawa besi, ada yang membawa kayu, mendekati pelaku dengan maksud menanyakan apa kemauannya. Kemudian saat korban Aris Manto ini mendekati pelaku merasa mau dikeroyok, sehingga pelaku atau tersangka langsung ke arah korban dan menusukkan pisau lipat ke dada sebelah kiri korban. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut mengamankan sebilah pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban, serta sepeda motor yang dikendarai pelaku. Itu mas, Satu kali. kamu datang berapa orang? 2 orang. 2 orang. Terus teman kamu cuma ngamasin aja? Ya. Berarti udah mabuk dulu dari mana mabuknya? Dari rumah pak. Dari rumah. Rencana minta uang berapa sih? Jatah keamanan? 30.000 pak. 30.000. Beli minum. Kok tega nusuk kenapa mas? Enggak spontan pak. Soalnya takut itu mau dikeroyok pak. Dikeroyok terus lari ke motor. Iya. Lari ke motor langsung ambil itu terus langsung masuk pak. Dalam kasus ini tersangka akan dikenai pasal 333, 340 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri laptop yang sering beraksi di lingkungan kos berhasil diringkus Satreskrim Polresta Solo. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka, 1 diantaranya merupakan seorang penada. Inilah wajah komplotan pencurian laptop yang sering beraksi di lingkungan kos mahasiswa yang berada di Solo, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut adalah A, D, dan A alias P. Dari ketiga tersangka ini, 1 diantaranya merupakan seorang penada. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan modus tersangka dalam melancarkan aksinya yakni secara spontan. Mereka langsung mengambil barang di tempat kos mahasiswa dengan kelengahan penghuni kos. Uniknya, para tersangka ini melancarkan aksinya di sekitar lokasi yang sama berkali-kali hingga akhirnya kasus tersebut terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah melancarkan aksinya sebanyak 5 kali. Bahkan 1 dari 3 tersangka ini
adalah berstatus sebagai residivis dengan kasus yang sama. Saya masuk, saya jualannya, saya lihat-lihat kalau ada jendela apa tahunnya juga, saya masuk Pak, kalau ada orang yang ada kan saya lihat dari jendela dalamnya apa enggak, kalau ada enggak jadi. Yang pertama, Kalau itu berisi selama ini enggak terkunci Pak. pintunya nggak dikunci. Iya, Pak. Terus dapat apa? Tidak apa, Tidak ada orang yang lihat. tidak ada. Oke, terus hasilnya itu ada jual kemana? Juga nanti Sama. ya, Pak. Jadi 6 atau 5, 6 laptop atau 6 barang curian itu ada jual ke situ semua? Tidak semua Pak. Tidak semua. Yang handphone kemana? Yang di Facebook. Yang di Facebook. Iya, Pak. Oke. Dapat duit berapa dari penjualan laptop? Total semua Pak. Satu laptop berapa? Untuk itu 700 enggak kasus Pak. 700 atau 800? Bagi 2. Ya, Pak. Berapa kali? Apa saja? Kamera, aksesoris G, bel, sama L, sama logo. oh terus barang-barang itu Anda kemana kan? Jual lagi? Ya, Oh, Anda kenal sama si tersangka? kenal, Apa? teman kecil. Bagaimana tersangka bagaimana kemudian Anda menerima barang dari tersangka? Apakah Anda yang perintahkan untuk cari barang? Atau tersangka tiba-tiba jual ke Anda? Ya, ya. Nggak ada. Saya mau ke teman saya itu, Terus? saya ada barang, Terus? saya tawarin tempat lain. Oh, tawarkan tempat lain? Iya. Bukan Anda yang beli? Saya melempar, Pak. Oh, berarti dilempar lagi? Ya. Selain 3 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 laptop hasil curian yang hendak dijual oleh tersangka. Dari pengakuan tersangka, barang curian tersebut biasa dijual secara online dengan harga Rp700 hingga Rp800.000. Hanya melakukan aksi spontan. Artinya saat mereka berkeliling di wilayah kampus kemudian didapati ada peluang atau kesempatan yang memungkinkan mereka untuk melakukan aksinya, mereka akan melakukan aksinya. Jadi tidak ada pengamatan sebelumnya. Jadi mereka terus berputar di lokasi-lokasi yang saya sebutkan di awal tadi dan sekitarnya untuk mencari peluang di mana diantaranya adalah tadi jendela belum terkunci atau membuka sedikit, dan salah satu pengakuan dari salah satu pelaku adalah memanfaatkan tubuh kecilnya untuk bisa menyelip di antara celah jendela yang sempit. Kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 14 EKUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara seorang pelaku sebagai penadah akan dikenakan pasal 480 KUHP dengan 4 tahun kurungan penjara. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka buntut bentrokan yang melibatkan perguruan silat di Terminal Lama Sragen, Jawa Tengah. Ke-9 orang tersebut yang terdiri dari 7 orang dewasa dan 2 anak-anak terbukti melakukan tindakan pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Inilah video amatir yang direkam warga saat bentrok antara anggota perguruan silat dengan warga di Terminal Lama Sragen, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang mengeroyok korban secara bersama-sama dengan cara menendang dan memukul korban yang sudah terjatuh. Bentrokan ini bermula saat anggota perguruan silat melakukan konvoi setelah selesai mengikuti agenda pengesahan anggota baru. Di tengah perjalanan, warga yang saat itu tengah melakukan kerja bakti merasa terganggu dengan rombongan konvoi yang melintas karena beberapa rombongan konvoi menggeber-geberkan motor. Saat itulah terjadi bentrok yang diawali dengan saling lempar batu antar kedua kelompok. Dari hasil penyelidikan, 9 orang pelaku pengeroyokan disertai penganiayaan saat bentrok antara anggota perguruan silat dengan warga di Terminal Lama Sragen, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-9 orang tersebut 7 diantaranya dewasa dan 2 lainnya masih berstatus anak-anak yang terbukti melakukan penganiayaan di muka umum hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Pengesahan warga sekretariatnya, dan setelah selesai sekitar jam 15 dari peserta tersebut pulang dengan rombongan berarak-arakan
dan setelah di Jalan Cokro Aminoto di sana bertemu dengan sekelompok warga dan terjadi selisih paham di sana, saling lempar batu dan salah satu beberapa dari rombongan peserta tersebut ada yang terluka karena penganiayaan. Selain tersangka, aparat kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa keling, serta sebuah helm dan kendaraan bermotor. Kesembilan tersangka pun dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Sragen, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pasca kebakaran kantor BPN Kabupaten Brebes, tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kebakaran. Selain meluluh lantahkan bangunan, kebakaran ini juga menghanguskan ribuan sertifikat tanah yang siap dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pasca kebakaran yang meludeskan bangunan kantor ATR BPN Kabupaten Brebes, tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kebakaran. Sejumlah petugas dari tim Lab 4 Polda Jawa Tengah bersama tim Inafis Polres Brebes memasuki lokasi bekas kebakaran ini setelah dipastikan aman. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di bekas kebakaran dengan mengumpulkan bukti-bukti, juga keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran serta sumber awal api. Dari keterangan saksi yang sudah diperiksa di Mapolres Brebes, dugaan sementara terjadinya kebakaran berasal dari kulkas yang berada di dalam salah satu ruangan tempat menyimpan dokumen arsip. Dari lapor sendiri, dari lapor Polda Jawa Tengah sudah hadir. Saat ini kami tinggal mengumpulkan para penanggung jawab ruangan atau mengetahui sisi-sisi ruangan, karena kita untuk menentukan di mana spot awal api itu terjadi. Kita tinggal mengikuti bagaimana perkembangan dari proses penyelidikan lapor. Kita menggunakan scientific investigation, cepat atau lambat segera kita pastikan penyebab daripada kebakaran. Artinya sampai sekarang belum ada dugaan sementara ya penyebabnya? Dugaan-dugaan kalau keterangan saksi katanya dari kulkas, tapi itu keterangan saksi. Seperti diberitakan sebelumnya, kebakaran yang melanda kantor ATR BPN Kabupaten Brebes ini terjadi pada Jumat dini hari atau sekitar pukul 2 pagi. Api yang belum diketahui sumber asalnya tersebut dengan cepat membakar dan meludeskan bangunan beserta isinya. Sementara itu akibat kebakaran ini, selain meluluh lantahkan bangunan, juga menghanguskan ribuan sertifikat tanah yang siap dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, carut-marut APBD yang terjadi di Rembang akhirnya kini menemukan titik terang usai rapat ke-9 antara Badan Anggaran dan Tim Penyusun Anggaran Daerah serta dihadiri oleh Bupati Rembang Abdul Hafiz yang menjadi titik awal terkait solusi defisit APBD. Rapat tertutup yang melibatkan pimpinan DPRD Bupati Rembang Banggar dan TAPD berlangsung selama 2 jam. Guna membahas masalah carut-marut APBD Rembang tahun 2023 yang kini menjadi sorotan khalayak luas. Beberapa hari terakhir ini sempat muncul isu bahwa DPRD akan menggunakan hak interpelasi jika rapat ke-9 ini tak dihadiri Bupati dan tak menemukan titik terang. Sementara itu, Ridwan selaku Wakil Ketua DPRD Rembang mengatakan bahwa poin dalam rapat tersebut adalah menyamakan persepsi bahwa defisit anggaran karena melesetnya silpa APBD 2022 sebanyak 143 miliar rupiah. Beberapa kebijakan pun diambil Bupati, sehingga pertanyaan baik dari Banggar maupun TAPD sudah terjawab oleh Bupati. Hari ini tadi Pak Bupati telah menyampaikan paparan, menjawab beberapa hal-hal krusial
yang menjadi inventarisir daftar isian masalah di teman-teman Banggar bersama TAPD maupun OPD-OPD. Pertama, menyamakan persepsi tentang besaran defisit yang ada. Dari 171 rencana Silpa, temuan ternyata BPK 28 sehingga ada angka 143. Firm, hari ini defisit kita karena perselisihan Silpa itu di angka 143. Sehingga dari angka 143 ini kemudian diambilkan dari mana? Solusinya bagaimana nyari angka 143 ini? Tadi beberapa kebijakan telah disampaikan instruksional Bupati ke TAPD ke OPD sampai dinas ini, OPD ini harus bagaimana secara makro sudah dijelaskan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di forum Banggar bersama TAPD maupun OPD sudah terjawab semua tadi. Di kesempatan yang sama, Abdul Hafiz selaku Bupati Rembang menyebut terkait beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi defisit saat ini, seperti dengan melakukan efisiensi belanja serta menekan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan demikian, defisit sebesar 143 miliar rupiah akan dapat tertutup. Nah, itu dalam solusi 1 tahun per 1 Januari sampai 30 Desember. Baik pendapatan maupun belanja. Karena didesain balan, ketika pendapatannya kurang, meleset, ya pasti berpengaruh terhadap belanja. Hanya itu persoalannya itu saja tuh. Terus melesetnya berapa? Jadi kita belanjanya apakah kita tunda atau kita refocusing, kita hilangkan. Nah, ini minta Dewan supaya ada kepastian. Kalau di refocusing yang mana saja, kalau yang ditunda yang mana saja. Pemkap ini alun-alun ditunda tidak apa-apa, Kita jelaskan sama masyarakat bahwa PAD kita memang berkurang. Silpa yang kita pasang meleset. Nah, itu masalahnya. Jadi tidak ada istilah syarat mati, tidak ada. Kita desain dari penyusunan sesuai aturan, realisasi juga sesuai aturan. Tapi alur keluar masuknya lancar? Harus keluar masuknya harus sesuai dengan peruntukannya. Tidak bisa lintas, tidak bisa. Kalau dulu kan bisa, dana DAK bisa diambil untuk jumlah DAU bisa kan begitu. Sekarang kan tidak boleh oleh BPK. Nah itu yang kita agak kelimpungan, Mas. Kita ya menunggu sumber yang ada. Kalau PAD kita kejar dulu. Dan alhamdulillah sepakat Dewan, tidak ada masalah apa-apa. Yang Silpa 171 ternyata terkoreksi oleh BPK 28, ini berarti kita masih 183 miliar. Nah itu yang akan kita tutup dengan efisiensi belanja. Nah, itu jadi apakah kita tunda atau kita hilangkan, ini sudah kita uji. Jadi semua akan kita selesaikan di dalam perubahan nanti. Dalam hal ini pihaknya juga menegaskan bahwa antara belanja dan pendapatan daerah haruslah berimbang. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan pendapatan, maka nantinya akan berpengaruh pada belanja. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan penuh terhadap Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini didasari keberpihakan Anies Baswedan yang lekat dengan pekerja dan rakyat kecil. Bakal calon Presiden Republik Indonesia periode tahun 2000. Deklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Deklarasi ini pun merupakan hasil kesepakatan Rapimnas di Hotel New Merdeka Pati pada 14 hingga 15 Juni lalu untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai presiden. Dukungan ini pun dihadiri ratusan masyarakat yang menggelorakan nama Anies Baswedan sebagai Presiden periode 2024 hingga 2029 mendatang. Pernyataan ini didasarkan pada kerugian yang didapat pekerja akibat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law
dan Anies Baswedan merupakan salah satu dari 3 gubernur yang menolak keras pengesahan undang-undang ini. Tak hanya itu, partai pengusung Anies pun turut menolak bahkan keluar saat persidangan. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Ahmad Muji menuturkan deklarasi dukungan ini dilakukan perdana di Kabupaten Pati dan setelah ini akan digelar di berbagai wilayah di Indonesia. Menyampaikan maklumat bahwa tidak perlu ada kenaikan upah. Ada 3 gubernur yang berani melanggar untuk menaikkan upah. Minimal 1 gubernur Jambi, 2 gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, 3 kalau tidak salah gubernur Jawa Barat ya. Kebetulan partai-partai pendukung Pak Anies adalah partai yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, yaitu Partai PKS, Partai Demokrat, sampai mereka walk out keluar dari persidangan. Itulah alasan sehingga kenapa pekerja mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Sementara itu, Joko Amberianto selaku Ketua Pengurus Daerah Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Jawa Tengah menuturkan nantinya deklarasi serupa akan diadakan di beberapa tempat lain di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Sangat menghargai beliau, apresiasi. Ketika beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, beliau adalah salah satu dari 3 gubernur yang berani menabrak larangan pemerintah saat itu. Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa UMK tidak naik karena adanya permasalahan ekonomi, katanya begitu. Tapi mereka tidak mengerti kesulitan teman-teman buruh. Dan Pak Anies berani menaikkan persentase upah UMK Jakarta saat itu. Pihaknya pun turut mengapresiasi kinerja Anies Baswedan dengan berani menaikkan upah minimum kabupaten atau kota di tengah larangan pemerintah lantaran faktor ekonomi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081
326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, Mangkunegaran Solo akan menggelar Kirap Pusaka Malam 1 Suro pada 18 Juli mendatang. Dalam acara tersebut, Pura Mangkunegaran mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pura Mangkunegaran Solo memastikan menggelar Kirap Pusaka Malam 1 Suro pada Selasa malam 18 Juli 2023. Dalam event budaya sakral tersebut, Pura Mangkunegaran mengundang Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mangkunegaran 10 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA Cokro Utomo Wirasuciwo mengatakan selama acara tersebut, pihaknya mengundang pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gusti Pri menegaskan bahwa undangan tersebut telah dikirimkan, termasuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Kami mengundang masyarakat juga untuk bisa datang. Nanti harapannya ini menjadi upacara yang bisa Gusti, selain Mas Gibran ya, untuk Kirap Malam 1 Suro Gubernur juga diundang juga ya, karena kemarin tentu Mas, karena Pak Gubernur juga tahun lalu kan juga hadir. Tentu tahun ini kami juga senang sekali jika beliau bisa hadir lagi. Tentu Mas Wali juga kami harap juga bisa hadir. Semakin ramai pasti semakin baik. Meski begitu, Gusti Bre mengaku tak bisa menentukan apakah tamu tersebut dapat hadir atau tidak. Namun pihaknya sangat senang jika semuanya bisa melihat indahnya kebudayaan Jawa ini di Mangkunegaran. Gusti Bre berharap para tamu yang diundang tersebut dapat hadir untuk turut memeriahkan Kirap Malam 1 Suro, termasuk Ganjar Pranowo dan Gibran yang tahun lalu hadir mengikuti kemeriahan Kirap Pusaka Malam 1 Suro. Mangkunegaran 10 yang juga menjabat sebagai Komisaris PT KAI
menambahkan bahwa kirab pusaka malam 1 Suro Pura Mangkunegaran akan mengambil rute dari gerbang utama Pura Mangkunegaran di Jalan Ronggowarsito menuju Jalan Kartini, Jalan RM Said, Jalan Tengku Umar dan kembali ke Pura Mangkunegaran. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, hidupkan kembali tradisi minum rempah tradisional. Terase Jeng Minul hadirkan ragam aneka kombinasi minuman rempah yang berkhasiat bagi tubuh. Kini Terase Jeng Minul hadir di tengah kota Pati dengan salah satu menu andalan yakni susu telur madu jahe bakar. Inilah Terase Jeng Minul yang terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 103C Pati. Kedai menyajikan minuman rempah beragam khasiat ini pun cukup beragam. Dalam buku menu tertulis ada 13 ragam minuman yang dapat Anda cicipi. Ragam minuman ini diantaranya adalah jahe sernis atau kombinasi jahe serai dan jeruk nipis. Kemudian ada jahe kencur, yakni kombinasi jahe kencur dan jeruk. Serta japare, yakni kombinasi jahe pandan dan serai. Salah satu minuman andalan di sini adalah susu telur madu jahe bakar yang diolah secara unik. Minuman ini terbuat dari kuning telur Jawa, madu, krimer, dan kental manis. Semua bahan tersebut kemudian dicampur dan dituang dalam gelas kaleng kecil dan dibagi menjadi 3 lapisan, yang mana tiap lapisan dibakar menggunakan torgas. Hasil dari pembakaran ini akan menambah cita rasa yang creamy, gurih, dan sedikit smoky, tanpa ada rasa amis dari telur. STMJ ini pun dibanderol dengan harga Rp20.000, sementara minuman yang lain dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp9.000 saja. Jenis minuman rempah Bu yang dijual? Kalau untuk wedangan ada 13 menu, untuk jamu godoknya ada 11, dan untuk Simplisia ada 3. Kalau yang andalan Bu apa Bu? STMJ bakar, STMJ. Sama jamu godok. Bukannya mulai jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3:30 sampai 9:30 malam. Setiap hari Bu ya? Setiap hari, iya. Oke. Kalau ini apa khasiatnya dari menu-menu di sini apa aja Bu? Kalau untuk manfaat dari jahe sendiri itu kan untuk menghilangkan masuk angin ya. Jadi untuk menghangatkan badan, menjaga stamina kita pada saat kita dengan Pihaknya menyebut selain memiliki 13 wedangan, Terase Jeng Minul juga masih memiliki 11 jenis jamu godok, 3 jenis simplisia dan ragam jajanan serta makanan tradisional yang dapat dijajah. Dengan mencoba ragam minuman ini, pengunjung dapat menjaga stamina pasca lelah beraktivitas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.